Bab 57, Jenuh. Fitria menatap Aulia dengan tatapan bingung. Apa maksud ucapan Aulia yang mengatakan bahwa dia dulu juga sabar dan ikhlas? Apa kamu dulu juga mengalami sepertiku? Maksudku, dulu kamu mendapatkan penolakan. Tanya Fitria penasaran. Aulia tersenyum. Sepertinya dia harus menceritakan tentang kisahnya pada Fitria. Bukan bermaksud mengumbar aib, tapi Aulia hanya ingin membagi kisah perjuangan seorang wanita dengan cara sabar dan ikhlas menghadapi tantangan perjodohan secara paksa. Dulu aku juga dijodohkan dengan Mas Andi, dan kami mengalami pernikahan paksa karena tuntutan nenek. Fitria nampak terkejut. Benarkah? Dulu kamu dan Sandi dijodohkan? Aulia mengangguk. Aku kira kalian berdua sama-sama saling mencintai. Tidak terlihat seperti orang yang dijodohkan, apalagi dengan pernikahan paksa. Lanjutnya, bahkan suamiku dulu masih mencintai wanita lain. Ucap Aulia membuat Fitria menutup mulutnya tidak percaya. Yang benar saja. Aku lihat suamimu begitu sayang dan perhatian. Bahkan aku bisa melihat dia benar-benar tulus mencintaimu. Perlakuannya padamu sungguh membuat para jomblo iri. Aulia terkekeh. Iya, awalnya memang dulu Mas Andi seperti itu. Tetapi balik lagi semua pada takdir dan rencana Allah yang tidak pernah bisa kita duga. Sempat aku ingin menyerah dengan pernikahan kami. Tapi nyatanya, Mas Andi benar-benar tulus mencintaiku. Mas Andi menyesali perbuatannya karena telah melukai hatiku. Di balik semua musibah yang mendera rumah tangga kami, ada suatu hikmah yang sangat besar. Fitria masih menyimak. Allah Maha membolak-balikan hati manusia. Mas Andi yang sadar dengan kesabaran dan ketulusanku, akhirnya bisa jatuh cinta padaku, melebihi cintanya pada mantan kekasihnya. Cerita Aulia menahan air mata. Masih membekas bagaimana dulu rumah tangganya pernah kedatangan seorang madu yang diceritakan suaminya waktu itu. Sandi memang tidak bisa menyembunyikan segala sesuatu dari Aulia, meskipun sakit. Tapi Sandi tidak ingin Aulia mengetahui masalah pernikahan keduanya dengan Renata melalui bibir orang lain. Masya Allah, Aulia, adakah di dunia ini wanita yang sabar dirimu? Aku kira hanya cerita novel atau sinetron di televisi saja. Jawab Fitria sungguh-sungguh. Tapi nyatanya aku bisa. Maka dari itu berusahalah untuk membuat Adam jatuh cinta padamu. Buatlah dia menganggapmu sebagai wanita spesial. Dan juga, jangan lupa berdoa meminta petunjuk dari Allah agar segera membuka pintu hatinya Adam. Allah Maha mendengar doa orang yang teraniaya. Ucap Aulia menasihati dokter tersebut. Fitria menggenggam tangan Aulia. Aku tidak yakin apakah aku bisa sesabar dirimu, tapi aku akan berusaha. Jawab Fitria. Sepertinya kisah Aulia dan Sandi bisa untuk menjadi guru baginya. Meskipun sesulit apapun masalah, kalau kita mau berusaha pasti bisa. Terima kasih Aulia. Aku tidak menyangka kalau kisah hidupku jauh menarik dan menyayat hati. Berusaha dan tawakal adalah kunci ikhlas. Fitria mengangguk. Aku akan berusaha membuka hati Adam agar bisa menerimaku apa adanya. Keesokan harinya, Adam melempar jas putih kebanggaannya di atas kursi yang ada dalam ruangannya. Pria itu baru saja melakukan operasi. Hampir saja dia menghilangkan nyawa seseorang. Kalau saja tadi dia tidak dibantu oleh Fitria. Entah kenapa rasanya Adam jadi berhutang budi pada wanita itu. Adam salah mengambil berkas pasien karena sedang terburu-buru. Berkas itu tertukar untuk pasien kanker rahim. Sedangkan yang akan ditangani Adam adalah pasien kanker payudara. Fitria yang mengetahui hal itu langsung memberitahu Adam kalau berkasnya tertukar dan memberikan berkas pasien yang benar. Sejak kepindahannya ke Jakarta dengan alasan perjodohan, membuat pria itu merasa kacau dan hampir tidak pernah fokus. Entah kenapa Adam masih merasa bahwa kepindahan tugasnya kali ini ada campur tangan dengan Fitria. Adam menuduh Fitria yang menginginkan hal itu,
karena wanita itu tidak ingin berjauhan dengannya. Adam merasa Fitria membalas perbuatannya karena telah menolak Fitria pada saat di Jogja waktu itu. Fitria memang sempat mengutarakan perasaannya bahwa wanita itu mengagumi Adam. Padahal Adam sudah mengatakan bahwa dia mencintai wanita lain. Lalu apa salahnya? Apakah hanya karena dia menolak seorang wanita yang ternyata adalah putri dari salah satu pemilik rumah sakit terbesar di Jakarta, sehingga dirinya harus dipindah tugaskan kembali? Pria itu benar-benar tidak mengerti, apalagi masalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya dan orang tua Fitria. Adam juga menuduh bahwa Fitria yang menyuruh ayahnya, yang seorang direktur rumah sakit tempatnya bekerja, untuk membuat skenario perjodohan itu. Kenapa semuanya menjadi semakin rumit? Aku benar-benar tidak bisa melakukan semua itu. Aku harus bicara pada Mama. Gumam Adam. Tiba-tiba ponselnya berdering. Adam melihat nama seseorang yang menghubunginya, membuatnya tersenyum. Assalamualaikum Aulia. Ada apa? Waalaikumsalam. Aku ingin mengundangmu ke acara syukuran di rumah. Baiklah, aku pasti datang. Kapan waktunya? Adam duduk di atas meja kerjanya sambil tersenyum sendiri, mendengarkan suara yang sudah beberapa hari terakhir tidak dia dengar. Semenjak pertemuannya di warung makan pinggir jalan dengan Aulia waktu itu, membuat perasaan Adam menjadi tidak karuan. Rasa cinta yang pernah dia kubur untuk Aulia terasa hadir kembali di dasar hatinya. Entah kenapa dia masih belum bisa move on dari cinta pertamanya itu. Besok malam, aku juga mengundang Dokter Fitria. Sekalian nanti kalian berangkat bareng. Adam langsung merubah raut wajahnya. Mendengar ucapan dari Aulia membuatnya tidak bersemangat. Halo Adam, apakah kamu masih di sana? Iya Aulia, aku masih mendengarkanmu. Bagaimana? Apakah kamu mau mengajak berangkat bareng Dokter Fitria? Nanti kan sekalian dari rumah sakit aja berangkatnya. Adam hanya diam, tidak mau menjawab. Kalau kamu keberatan ya sudah, nanti kalian berangkat sendiri-sendiri saja. Aku akan mengatakan pada Dokter Fitria untuk berangkat sendiri. Tidak perlu, nanti kita berangkat bersama. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, ya sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adam memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku celana. Percakapannya dengan Aulia dilihat oleh seorang wanita yang tak lain adalah Fitria. Wanita itu ada di balik pintu ruangan Adam. Niat ingin mengembalikan catatannya, tetapi dia malah diperlihatkan semua reaksi Adam, mulai dari Adam berucap sendiri sampai selesai mengangkat telepon. Sepertinya aku harus menyerah. Aku tidak kuat kalau harus mempertahankan pria yang tidak menyukaiku dan sangat membenciku seperti itu, batin Fitria. Wanita itu langsung pergi dari depan pintu ruangan Adam dengan hati yang perih. Kehidupan Aulia dilanda kejenuhan semenjak Sandi melarangnya pergi ke butik ataupun melarang Aulia pergi kemana-mana tanpa didampingi oleh suaminya. Padahal rencananya besok malam Aulia dan Sandi akan melakukan syukuran 5 bulanan untuk kehamilan Aulia. Semua orang sibuk sendiri-sendiri. Nenek juga sibuk membantu para asisten membuat bingkisan untuk para anak-anak yatim piatu yang diundang ke acara syukuran besok. Aulia ingin membantu, tetapi nenek juga ikut-ikutan melarang, beralasan bahwa nanti Aulia akan lelah. Sayang, kenapa kamu di sini? Tanya Sandi yang baru keluar dari dalam kamar. Aku ingin membantu mereka, Mas. Tetapi semua orang melarang. Aku kan jadi jenuh kalau hanya diam saja. Kalau istriku ini jenuh, lebih baik ikutan Mas ke kamar. Dan akan kubuat kamu tidak jenuh dengan kegiatan yang kita lakukan. Bersambung.